Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana bi sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salati wazkas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para mustami'in, khususnya para peserta kajian fikih zakat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir Ar-Raji ila rahmatillah akan menyampaikan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat di kalangan mu'allafati qulubuhum. Siapakah orang-orang yang hatinya lemah dari kalangan orang-orang Islam? Mari kita simak bersama, kita buka kembali fikih zakat sebagai lanjutan dari mu'allafatu qulubuhum, dari kalangan orang-orang Islam. Wa minhum man dakhala haditsan fil islami fayu'ta i'anatan lahu 'ala ats-tsabati 'ala al-islam. Su'ila az-Zuhri 'anil mu'allafati qulubuhum faqala man aslama min yahudiyyin aw nasraniyyin qila wa in kana ghaniyan qala wa in kana ghaniyan. Mu'allafatu qulubuhum, yang berhak menerima zakat dari kalangan orang-orang Islam, yaitu mereka orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga mereka diberi uluran tangan. Mereka perlu bantuan zakat agar teguh keislaman mereka, agar kuat keislaman mereka. Jadi dengan memberikan zakat kepada orang yang baru masuk Islam, memotivasi kepada mereka agar mereka berteguh dalam keislamannya. Az-Zuhri ditanya tentang orang-orang yang hatinya lemah. Az-Zuhri ditanya tentang orang-orang mu'allafati qulubuhum. Beliau menjawab, orang-orang yang hatinya lemah, orang-orang yang hatinya didamaikan adalah orang yang memeluk Islam. Baik orang yang memeluk Islam itu Yahudi ataupun orang Nasrani. Dikatakan, dan jika dia kaya, Zuhri berkata, walaupun dia orang yang kaya, artinya siapapun orangnya, akan tetapi mereka masuk agama Islam, baik di kalangan orang Yahudi ataupun orang Nasrani, walaupun dia kaya,
mereka tetap berhak memperoleh bagian zakat, mereka layak diberi uluran tangan bantuan zakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala Al-Hasan humul ladzi yadkhuluna fil Islam. Hasan juga memberikan komentar tentang orang-orang yang hatinya lemah. Dia berkata, orang-orang yang hatinya lemah, orang-orang yang hatinya didabaikan adalah alladzina yadkhuluna fil Islam, ialah orang-orang yang masuk agama Islam. Al-Musannaf Al-Madhkur wal Iklil Lis-Suyuti Sohifah 119. وذلك أن الداخل حديثا في الإسلام قد هجر دينه القديم وضحى بما له عند أبويه وأسرته وكثيرا ما يحارب من عشيرته ويهدد في رزقه ولا شك أن هذا الذي باع نفسه وترك دنياه لله تعالى جدير بالتشجيع والتثبيت والمعونة. Dalam hal perlunya membantu orang-orang yang baru masuk Islam dengan cara memberikan zakat kepada mereka, karena orang-orang yang baru masuk Islam telah meninggalkan agama lamanya dan mengorbankan apa yang dimiliki kedua orang tuanya dan keluarganya, dan seringkali berkelahi dengan keluarganya dan terancamnya di dalam mata pencariannya. Oleh karenanya tidak ada keraguan bahwa orang yang menjual dirinya sendiri dari meninggalkan dunianya karena Allah, maka dia layak mendapatkan dorongan, mendapatkan bantuan untuk keteguhan Islam mereka. Adapun yang dimaksud dengan man ba'a nafsahu wa taraka dunyahu lillahi ta'ala, adapun yang dimaksud menjual dirinya karena Allah adalah dia jadikan dirinya untuk mentaati Allah saja, tidak mentaati dan tidak mempertuhankan selain Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan menjual dirinya untuk Allah. Para pemirsa kajian fikih zakat rahimakumullah. Kemudian yang termasuk dari bagian mu'allafati qulubuhum di kalangan orang-orang muslim adalah wa minhum qaumun min sadatil muslimina wa zu'ama'uhum lahum nadhara'u minal kuffari idza u'tu raja islama nadha'irihim wastashhidu lahu bi'ata'i Abi Bakr radhiyallahu anhu li Adi ibn Khatim wa Zabarqan bin Badr. Artinya mu'allafatu qulubuhum dari kalangan orang-orang Islam yang kedua adalah mereka para tuan pemuka dari kaum muslimin yang memiliki rekan-rekan dari orang-orang kafir. Jika mereka memberikan kepada rekan-rekan mereka, maka diharapkan mereka masuk agama Islam.
dan mereka bersaksi dengan pemberian Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Uday bin Khatim dan Al-Zabarkan bin Badr. Dijelaskan dalam tafsir Al-Manar juz 10 halaman 574 hingga halaman 577. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi memberikan zakat kepada pemuka, para tuan-tuan dari kalangan muslim, agar memotivasi kaum dalam rangka rekan-rekannya untuk masuk Islam. Itulah para pemirsa kajian fikih zakat yang dirahmati Allah, mu'allafati qulubuhum, di kalangan orang-orang Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapakah mu'allafati qulubuhum di kalangan orang-orang Islam? Wa minhum zu'ama'u du'afa'ul imani minal muslimin muta'una fi aqwamihim wa yurja bi'ata'ihim tasbitihim wa quwwati imanihim wa munasihatihim fil jihad wa ghairihi kalladhi a'tahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'ataya al-ghafirah min ghanaimi hawazan wa hum ba'du tulaqa'i min ahli makkah alladhi aslamu fakana minhum al-munafiqu wa minhum dha'iful iman wa qad sabata aktsaruhum ba'da dhalika wa hasuna islamuhum. Undur tafsir Al-Qurtubi halaman 178 sampai 181 juz 8. Al-mu'allafatu qulubuhum di kalangan orang-orang muslim yang ketiga, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang lemah imannya di antara kaum muslimin, sementara mereka ditaati di antara kaumnya, dan memberikan zakat kepada mereka dengan tujuan diharapkan agar mereka diberi ketabahan, agar mereka diberikan kekuatan iman, dan menjadikan nasihat bagi mereka dalam jihad dan lain sebagainya. Dalam hal ini, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah kepada mereka yang melimpah dari harta rampasan Hawazin, dan mereka adalah sebagian dari orang-orang Mekah yang dibebaskan yang masuk Islam, dan sebagian dari mereka adalah orang-orang munafik yang lemah imannya, dan sebagian besar dari mereka terbukti setelah diberi hadiah oleh Rasulullah ternyata Islam mereka baik. Artinya, memberikan zakat kepada para pemimpin orang-orang yang lemah imannya, sementara pemimpin tersebut ditaati di kalangan kaumnya, maka dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang hatinya lemah imannya, diharapkan mereka teguh, kuat keimanannya. Yang lemah diharapkan menjadi kuat, karena iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Iman bisa bertambah dengan takwa Allah, dan iman juga ada kalanya kurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu bittaqwa wa yanqusu bil maksiat. Iman ada kalanya bertambah dengan ketakwaan kepada Allah, dan iman ada kalanya
kurang, yaitu dengan kemaksiatan, dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Wallahu ta'ala bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.